Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Trek di Tyrant Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Cashback yang rilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang menghentikan waktu yang digunakan untuk melakukan hal-hal konyol. Penasaran? Sama, saya juga. Simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Sarkam ise buka tapi solusi terakhir. Kisah bermula dari seekor gadis bernama Suzy yang sedang misu-misu karena baru mutusin cowoknya karena ternoda. Maksudnya karena nggak tahu alasannya, hanya penulis cerita yang tahu. Dan kemudian muncul seekor curut, maksudnya cowok yang sebagai tokoh utama yang bernama Ben Willis. Karena namanya nggak familiar, sebut saja Muklis. Nggak usah banyak bacot, langsung dilempar gelas bekas Amer pas di kepala. Setelah seminggu putus, Muklis galau abis karena melihat Suzy sudah bergenjot ria bareng karangan lain. Muklis sebenarnya adalah seorang pelukis, tapi di praktek lukis di kelas, modelnya sudah dingin-dinginan jadi patung, malah melukis cewek. Malam berikutnya, Muklis coba telepon Suzy. Niatnya sih minta jatah kue cupit lagi, dan ditolak. Saat itu juga, cosplay film sebelah datang diseret-seret dua ekor cewek. Taulah apa yang barusan dilakukan, genjot-genjotan. Muklis galau sambil memandang foto lamanya bareng Suzy. Tetap kelingan rasane. Dan yang tidak terduga, Muklis sudah jadi codot permanen, yaitu tidak bisa tidur selama berminggu-minggu sejak putus. Saat di supermarket, belanja geden, baru sadar duitnya tinggal receh, terus berinisiatif dapat kerja di sana. Entah apa yang merasukimu. Ternyata Pak Bos ada dengan sukacita menerima Muklis dengan mudah. Hari-hari dilalui tanpa tidur dan terus bekerja keras untuk membuang waktu sambil cari duit. Saat di loker karyawan, tiba-tiba bertemu dengan Sharon. Karena namanya kurang greget, kita panggil saja yuk Sri. Terus ngobrol dan ternyata terburu-buru takut digigit Pak Bos. Dan ternyata malah dapat samblekan manja dari Pak Bos. Aduh seger bosi. Scene berpindah saat jam kerja. Diperkenalkan nama temannya, yakni Barry. Karena kurang familiar, sebut saja Bariman. Seekor cowok yang berpikir kalau punya nyawa 7 dan menjadi stuntman. Dan satunya lagi temennya, yaitu Matt. Karena kurang lengkap, sebut saja Ahmad. Cowok konyol yang suka penggenjotan. Saat Pak Bos tidak masuk, diadakan balap liar di supermarket antara Bariman dan Ahmad. Dan gubrak. Ternyata Muklis malah bisa membangkitkan Sharingan dan bisa menghentikan waktu. Taulah, kalau seekor garangan bisa melakukan itu, pasti perkembangbiakan menjadi cepat. Pas situasi dan kondisi kebetulan banyak cewek yang sedang belanja di supermarket. Tidak butuh beberapa lama, otak mesum Muklis timbul dan mulai mempredeli baju pembeli untuk jadi objek asah ilmu. Asal muasal otak mesum Muklis adalah zaman bocilnya yang tinggal bareng mahasiswi yang males pakai baju. He dropped these. Semua pembeli sudah jadi kacang bawang dan jadi objek lukisannya Leonardo DiCaprio abal-abal ini. Setelah puas menggambar, lalu
menjalankan waktu kembali dengan menggeretakkan jarinya. Saat di rumah, Muklis curhat dengan temannya yang bernama Sin tentang zaman bocilnya mereka yang greget. Hello, is Natalie in? And the fact that they were naked. Sin malah super greget. Dia hobi banget sewa kimcil untuk nemenin main di garasi. Ternyata banyak juga penggemar kimcil di sana. Dan ternyata ada tambahan karyawan lagi yang bernama Brian, yang sebut saja Buceli. Jurus pertama langsung dikeluarkan pada Ahmad. Saat di loker, mulai tumbuh rasa-rasa mesum sama Yusri. Tanpa diduga, Only slow it. Ahmad yang usil ini mengompor-ngompori Muklis kalau Yusri sudah main boncengan bareng Ahmad. Muklis pun kecewa. It can be used for the feeling of disappointment. Flashback lagi saat Muklis masih bocil, ternyata naksir sama cewek sekelasnya bernama Sutarmi. Di saat Sutarmi tangannya patah, Muklis selalu memperhatikan dan merasa iba. Hingga suatu saat, kipnya mau dibuka. Sutarmi minta tanda tangan Muklis biar jadi semangat. Dan saat selesai unboxing, ternyata bulu Sutarmi sudah lebat dan mendapat bulian dari teman sekelasnya. Tak menyia-nyiakan kesempatannya, Muklis langsung nembak Sutarmi dan diterima. Saat pulang sekolah, Muklis mau mengadakan acara unboxing Sutarmi. Tapi gobloknya lagi, malah Muklis kabur ketakutan dan minta perpanjangan waktu besok siang. Hari selanjutnya, setelah semalaman latihan ilmu pengencrotan, Muklis menunggu dengan sabar. Tapi ternyata Sutarmi sudah dibawa pindah negara sama orang tuanya. Kembali ke waktu sekarang, Pak Bos menerima tantangan futsal dari temannya. Setelah itu, memberitahu anak buahnya agar menerima tantangan sparingan tersebut. Sungguh meyakinkan penampilan musuhnya, dan tim kita malah Belgedes tidak meyakinkan. Permainan dimulai. Adegan sengit pun terjadi kayak film Stephen Chow. Dan bisa dipastikan tertinggal 26-0. Saat putus asa, strategi mencetak gol perdana dimulai. Tapi tidak gol dan malah menabrak tiang gawang dan gubrak. Pak Bos kena tendangan halilintar amat. Waktu berhenti karena Muklis gabut dan kehausan. Tak disangka, ternyata ada orang lain yang tidak terpengaruh ilmu Muklis dan kabur. Kemudian, waktu diputar normal kembali, dan Pak Bos ternyata moncrot-moncrot dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di saat pulang, Muklis dan Yusri ngobrol tentang pengecotan yang dilakukan Ahmad pada Yusri. Ternyata hanya huak, no picture sama dengan huak. Muklis mengantar Yusri sampai di rumah susunnya, dan tak diduga ternyata terjadi adegan adu congor yang meleset karena Muklis idiot kelas akut. Paginya Pak Bos lehernya diganjel, dan untuk refreshing kekalahan futsal, rencana mau mengadakan pesta ultah di rumah.
Karena Yusri masih penasaran dengan congor Muklis, kemudian mengajaknya bareng ke pesta. Rapat internal langsung digelar antara garangan-garangan. Tapi bos garangan minta ada biduan dangdutnya, dan yang disuruh mencarikan adalah Muklis. Tiba di dunia dangdut, Muklis dan temannya mau nyewain biduan dan minta yang eksklusif. Hari berikutnya, karena penasaran pengen unboxing Yusri, tiba-tiba Muklis kumat menghentikan waktu lagi. Berbagai pose dilakukan agar mendapat posisi yang maksimal. Saat di ruang ganti, tiba-tiba adu congor pun tepat sasaran. Dan ternyata Muklis bisa ngebu seharian. Dan dibangunkan telepon yang mengaku sebagai bos galeri pameran yang tertarik dengan gambar Muklis. Dan ternyata itu adalah prank dari Ahmad. Jancuk dengan menungsoi. Malam tiba, Muklis menyebut Yusri mau ngajak pesta Amer di rumah Pak Bos. Saat tiba di pesta, ternyata meriah juga pestanya. Tapi tiba-tiba terlihat sosok yang tidak asing bagi Muklis. Dia adalah Zuzi. Welcome. Ben, this is Katrine. Hi, Ben. Zuzi tiba-tiba datang dan pengen kue cubitnya digigit. Tentu saja Muklis keringat dingin lah. Ternyata pacar Zuzi adalah adik dari Pak Bos. Tiba-tiba rahasia COVID datang dan pesta hening sejenak. Tapi ternyata yang datang adalah biduan dangdut eksklusif. Pak Bos dingin panas digiol-giol sang biduan dan hampir menyemol biduannya. Saat pertunjukan selesai, ternyata sang biduan adalah Kim Chil langganan Muklis CS zaman bocil. Karena tidak kuat menahan kue cubitnya, Zuzi minta gas cepat. Dan terjadilah adu congor dan dilihat Yusri. Waktu terhenti seketika. Saat itu Muklis tahu kalau ditonton Yusri. Muklis selama 2 hari menghentikan waktu, tetapi tidak nemu pencerahan. Waktu berputar kembali dan Yusri kabur. Hari berganti. Muklis datang ke rusun Yusri dan minta maaf. Tetapi langsung dibacotin Yusri seperti kejadian awal film. Hari berikutnya, Muklis datang ke galeri untuk menemui juragannya. Tapi ternyata itu hanyalah prank. Tapi juragan galeri penasaran dengan karya Muklis dan malah beneran tertarik kerjasama dengan Muklis. Dengan modal undangan galeri, Muklis mengundang Yusri dalam pameran perdananya. Saat tiba di galeri, Yusri kaget. Ternyata yang dipajang adalah gambarnya. Kemudian Muklis menghampiri Yusri dan minta maaf. Ternyata hati Yusri sudah terketuk berkat rayuan kanvas Muklis. Adu congor pun terjadi dan Muklis menghentikan waktu untuk Yusri agar bisa jalan-jalan menikmati dinginnya salju dan pengencrotan. Dan mereka pun jalan-jalan di luar dengan riang gembira dan sukacita. Film pun tamat.